harap kamu sekalian masih keadaan sehat. Meskipun di Indonesia ini sedang banyak virus corona yang menimpa Indonesia, saya harap kamu sekalian harus bisa menjaga diri dengan menjaga pola makan Anda, bisa dengan cara menjaga jarak dengan lingkungan Anda. Bagi adik sekalian yang bingung, saya harus belajar dari mana? Ayo segera gabung dengan video ini. Ayo tonton video ini. Karena di video ini kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika. Bagi adik sekalian yang takut ketinggalan, ayo segera buka gadget Anda dan langsung tonton video ini. Bagi yang baru bergabung, ayo like, subscribe, and comment. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang memahami hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur dan luas juring. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa rumus dari keliling lingkaran dan rumus luas lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya 2VR dan luas lingkaran rumusnya VR kuadrat. Sehingga dalam menentukan hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur, kita dapat lihat dari kedua gambar berikut. Gambar yang sebelah kiri merupakan gambar lingkaran dengan sudut pusat AOB dengan kita misalkan besar sudutnya adalah alfa, dan sebelah kanan adalah gambar lingkaran dengan sudut pusat alfa dan memiliki panjang busur AB yang ditunjukkan dengan garis merah. Perhatikan bahwa panjang busur berkaitan dengan keliling lingkaran. Untuk mengetahui hubungan sudut pusat dengan panjang busur, kita perhatikan dulu gambar yang pertama. Gambar yang pertama memiliki alfa sebesar 270. Sehingga rasio sudut pusat alfa terhadap 360, rasio itu sama dengan perbandingannya. Rasio sudut pusat alfa terhadap 360 sama dengan 270 per 360. Dengan menyederhanakan, kita mendapat 3/4. Dan perhatikan gambar yang pertama. Lingkarannya dibagi menjadi 4 bagian oleh garis yang putus-putus. Dan panjang busur ditandai dengan garis yang berwarna merah. Sehingga panjang busurnya ada 3. Karena dalam lingkaran tersebut, panjang busurnya kita tampak pada bagian 1, 2, dan 3. Dan pada kelilingnya, keliling satu lingkaran penuh yaitu ada 4. Sehingga rasio panjang busur terhadap keliling sama dengan 3/4. Perhatikan itu bahwa pada gambar pertama, rasio sudut pusat alfa terhadap 360 sama dengan rasio panjang busur terhadap keliling. Kita lanjut pada gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua, alfanya adalah 180, tampak pada gambar. Sehingga rasio sudut pusat alfa terhadap 360 sama dengan 180 per 360. Karena satu lingkaran memiliki besar sudut adalah 360, sehingga dia alfa yang 180, berarti rasio sudut pusat alfa terhadap 360 sama dengan 180 per 360. Dengan menyederhanakan kita mendapat 1/2. Dan kita perhatikan lagi gambar yang kedua. Lingkaran tersebut dibagi menjadi 2 bagian oleh garis putus-putus dan panjang busur kita tampak pada garis yang berwarna merah. Panjang busurnya hanya 1 bagian dan keliling lingkaran penuh ada 2 bagian, sehingga rasio panjang busur terhadap keliling sama dengan 1/2. Kita perhatikan lagi, rasio sudut pusat alfa terhadap 360 dan rasio panjang busur terhadap keliling pada gambar yang kedua itu sama dengan 1/2. Baru kita masuk ke yang gambar ketiga. Pada gambar ketiga diketahui besar sudut pusat alfa adalah 120. Sehingga rasio pusat alfa terhadap 360 sama dengan 120 per 360. Kita sederhanakan menjadi 1/3. Dan perhatikan pada gambar yang ketiga, lingkarannya dibagi menjadi 6 bagian oleh
garis putus-putus. Dan panjang busur kita tampak pada garis yang berwarna merah. Perhatikan pada lingkaran tersebut, garis yang berwarna merah hanya terbagi menjadi 2 bagian, sehingga panjang busurnya 2. Dan satu lingkaran penuh memiliki keliling 6, sehingga rasio panjang busur terhadap keliling adalah 2/6 dan kita sederhanakan menjadi 1/3. Perhatikan pada gambar ketiga tersebut, rasio sudut pusat terhadap 360 dan rasio panjang busur terhadap keliling sama-sama 1/3. Sehingga dari gambar 1, 2, dan 3 kita ketahui bahwa sudut pusat yang kita misalkan dengan alfa per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Dengan menyederhanakan, kita dapat mengetahui bahwa panjang busur sama dengan sudut pusat yang kita misalkan dengan alfa per 360 dikali keliling lingkaran. Dan kita ketahui keliling lingkaran rumusnya adalah 2πr, sehingga kita mendapat rumus dari panjang busur sama dengan sudut pusat yang kita misalkan dengan alfa per 360 derajat dikali 2πr. Sekarang kita lanjut hubungan antara sudut pusat dengan luas juring. Perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Gambar sebelah kiri merupakan gambar lingkaran dengan sudut pusat yang kita misalkan dengan alfa. Dan gambar sebelah kanan merupakan gambar lingkaran dengan sudut pusat yang kita misalkan dengan alfa dan luas juring yang diarsir dengan warna merah. Perlu diketahui bahwa luas juring berhubungan dengan luas lingkaran. Kita lanjut untuk menentukan hubungan antara sudut pusat dengan luas juring, maka kita perhatikan gambar pertama. Pada gambar pertama diketahui alfanya adalah 270, sehingga rasio sudut pusat alfa terhadap 360 sama dengan 270/360 karena jumlah sudut satu lingkaran penuh adalah 360. Dengan menyederhanakan maka kita memperoleh 3/4. Dan kita perhatikan juga pada gambar pertama, lingkarannya dibagi menjadi 4 bagian. Setiap bagian kita hitung luasnya jadi 1, sehingga luas juring ditunjukkan dengan warna merah yang diarsir. Sehingga luas juring terdapat ada 3 bagian, sehingga luas juringnya adalah 3, dan luas lingkaran penuh adalah 4 bagian atau sama dengan 4. Sehingga luas juring terhadap luas lingkaran sama dengan 3/4. Pada gambar yang kedua, kita perhatikan juga lingkarannya tersebut dibagi menjadi 2 bagian dan alfanya adalah 180. Sehingga rasio sudut pusat alfa terhadap 360 sama dengan 180 dibagi 360. Dengan menyederhanakan kita memperoleh 1/2. Dan pada gambar 2 tersebut, lingkarannya dibagi menjadi 2 dan luas juringnya kita lihat dari yang diarsir berwarna merah yaitu pada satu bagian. Sehingga luas juringnya adalah 1 dan luas lingkarannya adalah 2. Sehingga rasio luas juring terhadap luas lingkaran sama dengan 1/2. Pada gambar 1 dan gambar 2, kita ketahui bahwa rasio sudut pusat alfa terhadap 360 sama dengan rasio luas juring terhadap luas lingkaran. Pada gambar 1 sama-sama 3/4 dan pada gambar 2 sama-sama 1/2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sudut pusat yang kita misalkan dengan alfa per 360 derajat sama dengan luas juring per luas lingkaran. Dan kita sederhanakan menjadi luas juring sama dengan sudut pusat yang kita misalkan dengan alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran. Kita ketahui bahwa luas lingkaran rumusnya adalah πr², sehingga dapat kita rumus luas juring sama dengan sudut pusat yang kita misalkan dengan alfa per 360 derajat dikali πr². Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama, panjang busur lingkaran yang sudut pusatnya 90 derajat dan diameternya 20 cm adalah, masuk ke pembahasan, diketahui. Apa yang diketahui? Diketahui alfanya adalah 90 derajat dan diameternya adalah 20 cm.
Kita ketahui bahwa jari-jari sama dengan setengah dari diameter. Sehingga apa yang ditanya di sini, panjang busur lingkaran. Kita jawab. Panjang busur lingkaran rumusnya adalah alfa per 360 dikali 2 VR. Diketahui tadi alfanya adalah 90. Berarti 90 per 360 dikali 3,14 dikali 20 cm sama dengan 15,7 cm. Masuk ke contoh soal yang nomor 2. Sebuah lingkaran berpusat di O dan berjari-jari 8 cm. Luas juring lingkaran tersebut yang besar sudutnya adalah 135 derajat adalah, kita masuk ke dalam pembahasan. Apa yang diketahui? Diketahui adalah R-nya sama dengan 8 dan alfanya sama dengan 135 derajat. Apa yang ditanya? Ditanya di sini adalah luas juring. Luas juring sama dengan alfa per 360 dikali V kali R kali R. Diketahui tadi alfanya adalah 135 dan V-nya 3,14 dan R-nya 8. Sehingga kita peroleh 135 per 360 dikali 3,14 dikali 8 dikali 8 sama dengan 75,36 cm kuadrat. Sekianlah video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat berguna untuk adik-adik sekalian. Terima kasih.